Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Sinta, saya bertugas pada pagi hari ini. Gimana Bu, apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini Bu, saya kan hamil anak ketiga. Anak yang pertama saya lahir normal, anak yang kedua sesar. Ini rencana yang ketiga mau normal lagi. Apakah bisa Bu? Sebelumnya Ibu, apakah Ibu pernah mendengar VBAC Bu? Belum pernah Bu. Baik Baru Bu. dengar ini. Oh ya, baik Bu. Nanti saya jelaskan ya. VBAC itu apa ya Bu ya? Nah, VBAC itu sendiri Bu, proses melahirkan per vagina setelah pernah melakukan seksio sesar ya Bu ya. Nah, terus Bu di sini ada juga keuntungannya, ada beberapa macam keuntungan ya Bu ya. Yang pertama, menurunkan angka kematian. Yang kedua, proses pemulihan lebih cepat. Yang ketiga, menurunkan resiko komplikasi. Terus yang keempat, menurunkan resiko dampak buruk kehamilan berikutnya. Terus ya Bu ya, yang kelima, berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya. Terus yang keenam, rendahnya tingkat kejadian trombosis vena. Terus yang ketujuh Bu, meningkatkan bonding antara ibu dan anak ya Bu ya. Nah Bu, di sini juga nanti saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan VBAC ya Bu ya. Itu juga ada beberapa macam ya Bu. Yang pertama, riwayat persalinan normal sebelum sesar. Terus yang kedua Bu, jumlah anak lebih dari 2, berat janin. Terus usia ibu, IMT ibu tidak terus ibu tidak obesitas, tinggi badan ibu, jarak kehamilan yang lalu ya Bu ya. Nah, terus Bu, di sini juga ada indikasi VBAC ya Bu ya. Indikasinya Bu juga ada beberapa macam ya Bu ya. Yang pertama, tulang panggul Anda berukuran cukup besar. Yang kedua, ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar. Terus yang ketiga, posisi bayi di dalam kandungan normal. Kepala berada di bawah janin, kepala berada di bawah ya Bu ya. Terus ada garis sayatan operasi sesar pada rahim letak rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Terus hanya mengandung 1 bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sebelumnya dan bukan dengan sayatan vertikal. Terus Bu, yang berikutnya, tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal atau beresiko seperti placenta previa atau fibroid. Terus yang berikutnya Bu, belum pernah operasi, berat pada rahim untuk mengangkat tumor rahim jinak. Terus yang berikutnya, belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya ya Bu ya. Nah Bu, ini juga nanti saya akan menjelaskan kontraindikasi VBAC ya Bu ya. Yang pertama, memiliki berat badan berlebih atau mengalami obesitas. Terus Bu, yang kedua, ibu berusia 40 tahun. Terus yang ketiga, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kilo. Usia kehamilan melebihi 40 minggu. Terus kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan. Terus Bu, berikutnya, mempunyai gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan ya Bu ya. Terus pernah mengalami persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Terus berikutnya, hamil bayi kembar 3 atau lebih. Nah Bu, ini juga saya akan menjelaskan kontraindikasi relatif VBAC. Yang pertama, perut uteri multiple seperti riwayat SC 2 kali. Terus yang kedua, faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri lebih dari 100% ya Bu ya. Nah,
Terus di sini juga akan menjelaskan tentang resiko VBAC ya Bu ya. Itu ada 3 macam. Yang pertama, kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Terus yang kedua, ruptur uteri, terjadinya pendarahan, infeksi, cacat pada bayi. Terus yang ketiga, histerektomi. Nah, itu Bu. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang persiapan VBAC. Itu juga ada beberapa macam ya Bu ya. Yang pertama, memutuskan melahirkan dengan VBAC. Yang kedua, siap menolong persalinan ibu. Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Terus yang ketiga Bu, tempat persalinan. Tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi ibu. Yang keempat, pendamping persalinan. Yang kelima, pendonor. Dan yang keenam, alat transportasi ke tempat persalinan. Dan yang seterusnya, biaya persalinan. Dan yang terakhir, pengambil keputusan ataupun mampu alternatif ya Bu ya. Terus yang terakhir, pelengkapan ibu dan bayi. Itu tadi tentang VBAC ya Bu ya. Iya. Apa ada yang ditanyakan Bu? Tidak Ibu, saya sudah paham. Baik Bu, terima kasih. Di sini nanti saya akan ulas kembali ya Bu ya. Ini saya catat dulu ya Bu ya. Iya. Usia Ibu 30 tahun. Iya. Hamil ketiga. Ya Bu Iya, ya. iya, Bu. Melahirkan 2 kali, nggak pernah keguguran ya Bu ya. Tidak Bu. Kehamilan, usia kehamilan saat ini 3 bulan. Iya. Konsultasi tentang VBAC ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Terima ya. kasih ya Bu.